Halo teman-teman, bertemu lagi di dalam video saya pada hari ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jogarni Maria Marta dengan NIM 22050706006, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Dalam video saya kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu folklore. Pokok pembahasan yang akan kita ulas di dalam video kali ini, yang pertama yaitu pengertian dari folklore itu sendiri, dan selanjutnya ada ciri-ciri dari folklore, dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk dari folklore itu sendiri. Apa itu folklore? Teman-teman pasti sudah pernah mendengar tentang folklore itu sendiri. Nah, singkatnya dari sejarah yang sudah kita ketahui bahwa folklore ini diciptakan pada abad ke-19 untuk menunjuk kepada dongeng pada awalnya, dan kepercayaan dan adat kebiasaan yang tidak tertulis. Nah, folklore ini lahir di masyarakat tradisi atau masyarakat elit atau terpelajar yang telah mengenal tentang tulisan. Nah, setiap contoh yang masuk kepada kategori folklore ini dibedakan dari tema, dari motifnya, dari strukturnya, serta dari lintas budaya untuk penekanan pada etnologis yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, seni verbalnya meliputi cerita, drama, puisi, nyanyian, peribahasa, teka-teki, dan bahkan pujian ataupun hinaan. Nah, dalam hal ini teman-teman, untuk kita mengetahui tentang lebih jauh lagi tentang folklore itu sendiri, nah dari sudah dijelaskan folklore sejarah awalnya, kita juga harus mengetahui folklore mulainya atau lahirnya di dalam Indonesia sendiri. Nah, pada tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda itu telah mendirikan panitia kesusastraan rakyat, nah, untuk mengumpulkan dan menerbitkan kesusastraan tradisional dan juga populer. Nah, awalnya pengumpulan oleh karena ketarikan benda-benda aneh yang dilakukan pada saat itu. Nah, seiring berkembangnya pendekatan folklore modern dengan interdisiplin, nah saat ini pengumpul folklore bertujuan untuk mencari identitas bangsa atau suku bangsa pada salah satu cara untuk melacak jejak sejarah pada masa praksara. Hingga pada tahun 1971, proyek pengumpulan pantun dan folklore Sunda yang dipimpin Aji Prosidi telah mengumpulkan bahan-bahan pantunnya. Nah, dilanjutkan pada tahun 1972, baru dirintis penerbitan bibliografi mengenai folklore Jawa oleh James Dananjaya, dan 1973 oleh IGN Ariton Puja, dan 1973 lagi oleh Sugiarto Dakung, hingga pada 1978 oleh KAA Kalangi Pandai Pengobatan Tradisional. Nah, secara nasional, pemerintah Indonesia ini meniat untuk mendirikan arsip folklore itu sendiri. Untuk itu ditiadakan 3 kali seminar inventarisasi dan dokumentasi folklore Indonesia. Pertama diadakannya oleh proyek studi kebudayaan Melayu, tepatnya diadakan tahun 1973. Nah, kedua diadakannya pada tahun 1980 bertujuan mendirikan pusat folklore Indonesia. Dan yang ketiga diadakan pada tahun 1982 dengan maksud menggali dan menyebarluaskan folklore dalam rangka menunjang pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Nah, beberapa museum pengumpul folklore di Indonesia seperti Taman Mini Indonesia, Museum Wayang, Museum Tekstil itu telah membuat penyebaran dari masing-masing perkembangan folklore dari masing-masing daerah di Indonesia. Itu sejarah singkatnya dari folklore itu sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya tadi sudah kita mendengar tentang bagaimana itu folklore telah muncul pertama kali di dunia dan bahkan di Indonesia. Kita harus mengetahui bagaimana pengertian folklore itu sendiri. Nah, folklore itu berasal dari bahasa Inggris yaitu folklore. Folk yaitu menurut Alan Dundes, folk adalah kolektif atau bersinonim dengan sekelompok orang yang memiliki pertama, ciri-ciri pengenal fisik, dan yang kedua yaitu sosial, dan yang ketiga yaitu kebudayaan yang sama.
kita tadi sudah melihat bahwa ada dua kata dari dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada folk dan yang kedua yaitu lore. Nah, lore itu adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun melalui contoh gerak isyarat atau pembantu pengingat. Jadi, apabila disimpulkan dari folklore itu sendiri dalam bahasa Inggris, dia memiliki penjelasan atau memiliki definisi sebagai berikut, yaitu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun baik secara lisan maupun isyarat gerak sebagai bentuk kepribadian kolektif atau identitas masyarakat. Nah, sekian itu adalah pengertian dari folklore itu sendiri. Nah, berbicara tentang pengertian, kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh folklore itu sendiri sehingga kita bisa membedakan folklore itu di dalam Indonesia tersebut. Yang pertama yaitu penyebaran dan pewarisannya secara lisan. Dan yang kedua yaitu tradisional. Tradisionalis ini artinya adalah bahwa disebarkan antar kolektif dalam waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga yaitu milik bersama. Milik bersama dalam hal ini yaitu bermakna yaitu milik rakyat ataupun sekelompok masyarakat yang terdapat di daerah tersebut. Dan terjadi interpolasi yaitu adalah faktor eksis dalam versi maupun varian yang berbeda-beda. Dan no-name artinya bahwa tidak diketahui siapa penciptanya dan memiliki rumus atau berpola, memiliki fungsi atau kegunaan, dan bersifat polos dan lugu dalam arti proyeksi emosi yang jujur. Selanjutnya kita lihat dulu PPT-nya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja ciri-cirinya, kita harus mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari folklore itu sendiri. Menurut Jan Harold Burkeveen, bentuk-bentuk dari folklore itu sendiri ada terbagi menjadi 3, yaitu folklore lisan, folklore sebagai lisan, dan folklore bukan lisan. Kita lihat apa masing-masing bentuk-bentuk dari contoh-contoh dari folklore lisan sebagai lisan maupun bukan lisan. Untuk folklore lisan sendiri ini terdiri ada 1, 2, 3, ada 6 yang saya rangkum. Yang pertama yaitu bahasa rakyat. Bahasa rakyat kita bisa temukan dari logat, julukan, perangkat tradisional, dan titel kebangsawanan dari daerah tersebut. Dan yang kedua yaitu pertanyaan tradisional. Ini sebenarnya permainan sih, lebih kepada permainan dalam hal ini. Adanya teka-teki permainan dari masing-masing daerah. Yang saya ambil salah satunya itu contohnya teka-teki. Dan yang ketiga yaitu cerita prosa rakyat. Nah, biasanya ini terdiri dari mite, dongeng, ataupun legenda. Nah, selanjutnya itu ungkapan tradisional. Biasanya para tetua atau yang ibaratnya itu lebih tua-tua yang berada di daerah itu sering menggunakan hal tersebut dalam bentuk peribahasa ataupun pepatah yang diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Biasanya di dalam peribahasa dan pepatah yang disampaikan oleh tua-tua itu biasanya itu berisi tentang nasihat-nasihat. Selanjutnya yaitu puisi rakyat. Puisi rakyat yang di sini yang dimaksud itu saya ambil ada pantun, gurindam, dan syair. Dan yang selanjutnya itu nyanyian rakyat. Ini merupakan folklorisan, merupakan contoh-contoh dari folklorisan yang bisa kita jumpai atau bisa kita temukan pada masa kini. Nah, pastinya setiap daerah-daerah di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke itu memiliki ciri khasnya masing-masing dalam warisan budaya yang dimiliki oleh daerah-daerahnya. Selanjutnya, di sini tadi sudah berbicara tentang folklorisan, kita akan berbicara tentang folklore sebagian lisan. Nah, otomatis ada lisan dan sebagian, berarti ada lisan dan tidak lisan. Berarti ada campuran antara unsur lisan dan bukan lisan yang digolongkan ke dalam kepercayaan rakyat. Contohnya seperti permainan rakyat, teater, tari rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat, mitos, hingga tahayul. Selanjutnya, yang ketiga yaitu folklore bukan lisan. Nah, perbedaannya dia dari folklorisan dan folklore sebagian lisan yaitu folklore ini berbentuk fisiknya berhubungan dengan benda-benda nyata yang ada di dunia. Penggunaan pakem, bentuk ciri khas atau aturan-aturan di balik benda-benda itulah yang menjadikannya sebagai bagian dari folklore.
Nah, dari contoh folklore bukan lisan ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu bentuk material dan yang kedua yaitu bentuk bukan material. Nah, bentuk material ini contohnya seperti arsitektur rakyat. Misalnya bentuk rumah asli daerah. Pastinya setiap daerah, setiap suku-suku yang ada di Indonesia ini memiliki rumah dengan pola, dengan warna yang berbeda-beda, dan pastinya itu memiliki makna dari masing-masing daerah tersebut. Ada keunikan, ada kekhasan, ada identiknya. Itu yang menjadi salah satu budaya di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan, makanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional. Makanya tak heran ketika kita jalan pergi, misalnya seumpama kita jalan ke luar daerah, kita ke provinsi lain ataupun ke kota lain, pastinya setiap kota ataupun setiap provinsi tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, salah satunya seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan. Biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh dari orang yang ingin berpergian ke suatu daerah yang berbeda dari daerah asalnya. Selanjutnya itu bentuk bukan material. Nah, bentuk bukan material ini contohnya seperti gerak isyarat tradisional atau gestur, bunyi adat untuk komunikasi rakyat, dan musik rakyat. Baik. Sekian dulu penjelasan dari video saya mengenai folklore. Untuk lebih lanjutnya akan saya lanjut di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.